Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Ramadina dengan NPMC 10210090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai physical design system melalui platform. Nah, platform yang saya pilih itu ada Traveloka. Nah, di dalam Traveloka ini banyak sekali fitur-fitur pemesanan. Nah, yang saya akan pakai yaitu pemesanan hotel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Physical System Design, yaitu Traveloka. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai Output Design Consideration. Di sini tuh ada beberapa aspek. Yang pertama ada use, medium, format, preferented, location, access, detail, dan timelines. Use di sini, siapa yang akan menggunakan data tersebut, data yang dikeluarkan, mengapa dan kapan pengguna membutuhkannya. Ya tentunya customer yang akan memesan kamar hotel itu membutuhkan data yang dikeluarkan oleh platform tersebut dan juga mengapa? Karena nantinya digunakan oleh customer eh, untuk laporan yang dibutuhkan pribadi oleh customer karena sudah memesan hotel di hotel tersebut dan nantinya digunakan sebagai bukti bahwa customer sudah reservasi kamar di hotel tujuannya. Dan kapan laporan tersebut digunakan? Pada saat akan mengisi kamar atau registrasi ulang di tempat hotel yang dilakukan oleh petugas penerima tamu di hotel tersebut. Jadi dilakukan pada saat akan registrasi mengisi kamar di hotel tersebut yang akan dilaksanakan oleh petugas penerima tamu di hotel tersebut. Nah, untuk mediumnya itu ada media apa yang digunakan sebagai tempat penyajian laporannya? Ya, di dalam eh, bisa bentuk paper atau fisik yang nantinya si file itu di print dijadikan bentuk kertas atau bukti fisik yang nantinya pada saat registrasi itu diberikan kepada pihak yang penerima tamu di hotel tersebut. Bisa juga tidak berbentuk fisik melainkan berbentuk online seperti email atau screen barcode bisa saja digunakan oleh customer. Itu lebih efisien dan praktis untuk saat ini. Jadi sangat jarang sekali menggunakan kertas atau paper untuk mengakses atau sebagai media penyajian laporan. Untuk format itu penyampaian data yang disajikan berupa apa? Tabel. Nah, jadi di dalam Traveloka itu pemesanannya itu dalam bentuk tabel. Di dalam tabel itu ada yang pertama ada kapasitas kamarnya berapa orang, terus alamat hotelnya di mana, terus untuk harganya berapa, total seluruhnya berapa. Nah, itu dalam bentuk tabel. Terus untuk preferensinya bisa kita sebut sebagai blanko, itu tidak ada ya. Terus untuk location itu ada kemana laporan tersebut di-share, ya tentunya ke dalam email customer ataupun pesan. Nah, untuk aksesnya itu sendiri, siapa yang bisa mengakses laporan? Ya tentunya customer dan pihak hotel yang bersangkutan dan juga admin aplikasinya tersebut. Untuk detail itu apakah mengandung unsur-unsur seperti daftar isi atau lampiran, itu tidak sama sekali, tidak ada. Untuk timelines itu seberapa sering output harus diproduksi, anytime. Jadi setiap waktu output itu harus sering diproduksi. Terus untuk file and database design consideration itu ada medium. Media penyimpanan datanya berupa apa? Berupa soft file ya, yang digunakan oleh Traveloka. Jadi diganti dengan soft file. Jadi dalam bentuk soft file bukan data fisik berupa hard file. Terus untuk processing mode-nya dilakukan secara manual, manual, batch, atau real time. Dilakukan secara real time atau secara langsung pada saat terjadi pemesanan. Jadi jika ada pemesanan masuk, itu langsung diproses atau dikonfirmasi oleh pihak admin hotelnya tersebut maupun aplikasinya. Terus untuk maintenance itu prosedur apa yang diperlukan untuk memelihara data secara efektif? Ya dengan cara selalu atau terus membackup data terbaru. Jadi data yang masuk itu
tidak terbengkalai dengan data yang lama. Jadi harus sering diupdate tanpa menghilangkan data yang lama. Terus untuk size, menentukan tempat penyimpanannya untuk apa. Data yang disimpan tentunya di dalam Traveloka sangat banyak sekali datanya, dan hanya dapat diakses oleh customer dan orang-orang yang memiliki akses terhadap pemesanan pada platform tersebut. Jadi jika orang lain yang tidak bersangkutan itu tidak bisa masuk ke dalam data yang sudah direkap oleh hotel tersebut dan tidak bisa diakses oleh siapapun kalau bukan orang yang memesannya. Terus untuk activity level itu ada berapa persen catatan yang akan diupdate, dihapus, dan ditambah. Untuk update data pastinya itu sesuai dengan eh, transaksi ya. Transaksi yang baru masuk itu harus diupdate dan tanpa menghilangkan data-data lainnya. Jadi harus eh, jadi data yang masuk itu harus terus diupdate supaya bisa terdetek oleh si adminnya dan oleh pihak hotelnya juga. Terus untuk ketiga ada input design consideration, itu ada medium untuk mengkonfirmasi data kita bisa menggunakan apa saja. Medianya itu bisa menggunakan melalui keyboard yaitu laptop, komputer, terus barcode juga bisa melalui layar, screen barcode juga bisa. Terus untuk search itu dari mana data tersebut bersumber, ya tentunya dari konsumen melalui media digital yang berupa tadi handphone, laptop, komputer, dan media-media lainnya. Untuk format itu bukti format berupa apa untuk menyajikan data dengan menggunakan screen tentunya, dan akan muncul nantinya data automation. Untuk type itu berupa data apa yang dimasukkan. Data yang dimasukkan itu untuk memesan kamar hotel tentunya itu data diri pribadi yang ingin memesan berupa nama, nomor telepon, dan email aktif, serta tanggal dan waktu pemesanan atau check-in, dan mencantumkan berapa hari kita akan menginap di dalam hotel tersebut, terus menghitung berapa banyak orang yang akan menempati kamar tersebut. Karena kamar sendiri memiliki kapasitas orang sesuai dengan size si kamarnya tersebut. Untuk volume, berapa banyak data yang dimasukkan, tentunya data yang dimasukkan sesuai dengan kebutuhan aplikasi tersebut dan ketentuan dari pihak hotelnya. Membutuhkan data apa saja untuk memesan kamar hotel agar bisa terverifikasi dengan baik. Untuk personel itu ada kemampuan apa, fungsi dan keahlian operator, apakah harus ada pelatihan khusus? Tentunya itu tidak harus ada pelatihan khusus karena untuk menjadi admin penerima tamu itu kita tinggal mensinkronkan data dari pihak customer-nya dan data yang sudah dimiliki oleh pihak hotel tersebut. Untuk frekuensi itu seberapa sering memasukkan data, satu kali saja sudah cukup saat data tersebut dibutuhkan saja. Untuk cost, bagaimana biaya dapat diminimalkan tanpa mempengaruhi efisiensi dan akurasi, itu dengan adanya voucher dan diskon dari si aplikasinya, tetap bukan dari si hotelnya itu sendiri, melainkan dari aplikasinya. Jadi tanpa mengurangi biaya atau mengurangi uh, harga dari si hotel tersebut. Jadi sudah dari pihak Travelokanya. Jadi yang mendiskon dan memberikan voucher ya pihak Traveloka, bukan dari masing-masing hotel yang akan kita pesan. Untuk error detection dan correction itu ada apa saja sih? Tentunya kendala yang sering dideteksi oleh pihak hotel itu biasanya pembatalan karena uh, harinya yang salah, terus tanggal check out-nya yang tidak sesuai, terus kamar hotel yang kurang kapasitasnya atau ingin mengganti kapasitasnya menjadi yang lebih kecil, itu bisa sekali melalui pembatalan. Dan itu bisa terdetek oleh adminnya jika bisa terdetek oleh si customer apakah pembatalan ini dikonfirmasi atau tidak ya dengan adanya email tadi. Jadi jika pembatalan disetujui oleh pihak hotel, tentunya itu bisa dibatalkan. Tetapi jika tidak bisa, tentunya kita harus tidak tidak mau mengisi kamar hotel tersebut. Terus untuk yang program desain itu tampilannya saya akan tampilkan sekilas saja ya di dalam Google.
Nah, di sini ada banyak opsi kalian memesan apa aja bebas. Karena di sini saya memakai fitur hotel, jadi saya akan mencoba menggunakan fitur hotelnya. Nah, di sini bisa kita lihat itu ada kota tujuan atau nama hotel yang ingin kita temui. Misalnya Red Door Hotel. Misalnya hmm, Red Door Bandung. Misalnya ini untuk hari apa, misalnya tanggal 18 Juni, durasinya itu 1 malam, bisa kita lihat bisa 2 malam, 3 malam, atau beberapa malam. Terus check outnya mau kapan, kalian tinggal kalian misalnya bayar saat check in bisa, atau melalui transfer m-banking atau uh, dana digital lainnya. Tinggal kalian klik cari hotel yang nantinya kalian akan ada tampilan beberapa reservasi atau apa sih referensi hotel sesuai dengan waktu dan kapasitas yang kalian inginkan. Sini ada red doors, tampilannya, gambarnya, terus ada juga eh, seperti fitur-fitur yang ada di hotel tersebut, seperti dekat dengan rumah sakit, dengan mall, stasiun Bandung, kantor pos, Trans Studio Bandung. Jadi strategis. Nah, untuk kapasitas di hotelnya tersebut ada banyak, ada wifi gratis. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa kapasitas apa saja sih yang ada di hotel tersebut, dan harganya juga udah tertera di sini. Kalau kalian tertarik, kalian bisa klik pesan sekarang. Nah, selanjutnya saya kembali menjelaskan untuk prosedur desain. Untuk prosedur desain itu ada melakukan persiapan pertama, yang kedua pemesanan transaksi, dengan cara check-in ke hotel dan memastikan ketersediaan kamar, terus mengoreksi apakah ada kesalahan data saat memasukkan, terus ada memilih metode pembayaran, ada mengakses data kembali apakah sudah benar atau tidak. Jika sudah benar, seperti tadi, bisa klik pesan sekarang. Untuk kontrol desain ada validity, itu apakah interaksi sistem valid, tentunya interaksi tersebut dilakukan secara valid dan jelas. Untuk authorization ada apakah aktivitas input, pemrosesan, penyimpanan, dan output dilakukan oleh manajer yang tepat, tentunya disahkan oleh manajer yang dimana pengesahan selanjutnya bisa melalui pembayaran berupa transfer. Nah, itu akan diketahui tentunya oleh pihak-pihak yang bersangkutan, pihak internal di dalam hotel tersebut. Terus untuk akurasi, apakah data diproses dan disimpan secara akurat? Tentunya secara akurat, sesuai fakta, dan diambil sebenar-benarnya. Terus untuk security, bagaimana sistem terhindar dari malware atau pencurian? Tentunya dengan ada password dan email si konsumennya itu sendiri, sehingga data konsumen maupun data uh, alamat atau hotel yang ingin dituju konsumen tidak akan bocor pada pihak lain. Terus untuk perusahaan atau hotelnya sendiri itu sejauh ini menggunakan security yang baik, sehingga belum ada kasus bahwa Traveloka itu mengalami kebocoran data konsumen dalam pemesanan. Terus untuk numerical control itu primary key dari si Travelokanya itu sendiri. Jika kita ingin masuk ke dalam platform tersebut, kita harus menyertakan email dan password, ataupun email tersebut bisa diganti dengan nomor telepon. Terus availability, apakah data tersebut tersedia jika diminta? Tentunya tersedia. Untuk maintainability, apakah sistem tersebut bisa diubah? Bisa, tetapi dengan syarat sesuai dengan ketentuan si pihak perusahaan. Untuk integrity, apakah pemrosesan lengkap, tepat waktu dan akurat? Tentunya lengkap, dan memiliki masa manfaat waktu pemesanan serta data-data pribadi yang dimasukkan itu sesuai dan akurat. Dan yang terakhir ada audit trail, apakah setiap transaksi bisa ditelusuri? Bisa, karena di dalam data pasti ada bukti transaksi pembayaran untuk pemesanan.
Nah, untuk physical design system Traveloka, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.